Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan mental dan pengetahuan anak akan terus bertambah seiring usianya. Mereka semakin tahu tentang apa yang diinginkan. Hal ini terkadang membuatnya sulit diarahkan. Bahkan dalam beberapa kasus, anak melawan orang tua sering terjadi di sekitar kita. Sikap anak yang tidak bisa diatur biasanya ditangkap orang tua sebagai perilaku melawan, memancing emosi, dan dalam keadaan tertentu orang tua justru memukul si anak sebagai jalan terakhir mendidik sekaligus membuatnya jera. Jika Anda mendapati anak susah diatur, cenderung melawan, berikut ini beberapa tips yang bisa orang tua lakukan untuk mengatasi anak yang suka membantah. Cara ini bersumber dari Rasulullah SAW dalam mendidik anak yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud Sulaiman memasukkan sebuah riwayat menarik tentang Sayyidina Anas dan Rasulullah SAW. Berikut ini riwayatnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi mengerjakan perintahnya, padahal diriku sebenarnya ingin pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepadaku. Anas berkata, lalu aku keluar rumah. Aku melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang tengku dari belakang. Aku melihat kepadanya dan beliau sedang tertawa. Kemudian berkata, wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan padamu tadi. Aku menjawab, baik, aku akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah. Anas berkata, demi Allah, sudah 7 atau 9 tahun aku mengabdi kepadanya. Aku tidak pernah mendengarnya mengomentari kesalahan yang kulakukan dalam mengerjakan sesuatu dengan berkata, kenapa kamu melakukannya begini dan begini, atau mengomentari kelalaianku melakukan sesuatu dan berkata, kenapa kau tidak melakukan ini dan ini. Riwayat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Anas adalah anak kecil yang memiliki dunianya sendiri, gemar bermain dan bersenang-senang. Andai pun disuruh melakukan sesuatu, tanpa segan ia mengatakan tidak, meski yang menyuruhnya adalah Rasulullah SAW. Ini bukan hal yang aneh, karena begitulah anak kecil. Menariknya, Rasulullah SAW tidak menampakkan kemarahan, berwajah masam dan menghardiknya dengan keras. Cara bersikap Rasulullah SAW saat mendengar kalimat "aku tidak akan pergi melakukannya" adalah meninggalkannya. Sejurus kemudian, ketika beliau menjumpai sahabat Anas di pasar, beliau memegang tengkuknya dan berkata, wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan padamu tadi. Sahabat Anas selalu menjawab,
Baik, aku akan pergi melaksanakannya, ya Rasulullah. Ini menarik karena Rasulullah SAW tidak bertanya, apa kau sudah melaksanakan perintahku? Jika Rasulullah SAW menanyakan itu, bisa jadi sahabat Anas bingung menjawabnya karena ia belum melakukannya. Bisa saja pertanyaan semacam itu membuatnya terpojok dan akhirnya berbohong. Karena itu Rasulullah SAW menggunakan pendekatan teladan yang baik dan mudah dimengerti oleh anak kecil, didukung dengan wajah beliau yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, malah tertawa lepas tanpa beban. Hal menarik lainnya adalah jeda yang diberikan Rasulullah SAW. Ketika perintahnya ditolak sahabat Anas, beliau memberikannya ruang agar ia tidak merasa ditekan. Anak kecil tentunya berbeda dengan orang dewasa. Bagi anak kecil, ancaman dirasakan sebagai tekanan karena fitrahnya memang suka bermain-main. Karena itu, selama 10 tahun melayaninya, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun berkata kasar dan menyalahkannya. Sikap Rasulullah SAW inilah yang menumbuhkan rasa tidak enak hati secara alami dalam perasaan sahabat Anas. Karena selama bertahun-tahun bersama Rasulullah SAW, ia tidak pernah merasa dipertentangkan dengan keadaan yang membuatnya bohong dan dibandingkan dengan anak kecil lainnya hingga menimbulkan perasaan kurang dihargai. Sikap Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak adalah dunia yang tidak bisa dipandang secara menyeluruh dengan perspektif orang dewasa. Karena itu Rasulullah SAW memperlakukan sahabat Anas sebagai anak kecil, bukan sebagai orang dewasa, sehingga apapun kesalahan yang dilakukannya, ia tidak menyalahkannya, tapi memberinya contoh yang benar. Nasihat dan kata-kata memang berarti, tapi bagi anak-anak contoh keteladanan jauh lebih terasa artinya. Ini bisa dilihat dari sekian banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan anak kecil, baik cucunya sendiri maupun orang lain, termasuk Sayyidina Anas. Intinya, kita harus memperlakukan anak kecil sebagai anak kecil. Jangan paksakan pandangan orang dewasa kepada mereka, karena standar kebenaran anak kecil belum semapan orang dewasa. Kebenaran bagi mereka masih berganti-ganti sesuai selera kesenangan mereka. Di samping itu, kita juga harus mengedepankan keteladanan dalam bergaul dengan mereka. Nasihat dan penjelasan tetap harus dilakukan, tapi keteladanan tak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.